Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Citra Patini dengan NIM 102022441766. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi statistika data atau data mining yang mencakup tiga topik utama. Yang pertama tuh ada skala pengukuran data, teknik sampling. Lalu ada statistika deskriptif yang meliputi measure of central tendency dan measure of the dispersion. Nah, ketiga topik ini tuh sangat penting di dalam proses analisis data karena sebelum melakukan analisis data yang lebih kompleks, kita tuh perlu memahami terlebih dahulu jenis data yang kita miliki dan bagaimana sih cara mengambil data tersebut serta bagaimana cara menggambarkan data secara statistik. Dan melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar dari masing-masing topik tersebut secara sistematis agar mudah dipahami. Lalu di sini ada pengantar statistik. Jadi statistik itu merupakan ilmu yang mempelajari eh, tentang pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan penyajian data. Nah, statistika ini juga merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan atau mengolah, menganalisis, dan menafsirkan dan juga menyajikan data. Dalam statistik, secara umum terdapat dua cabang, yaitu ada statistika deskriptif yang merupakan atau yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang kita miliki. Lalu ada statistika inferensial, yaitu digunakan untuk eh, menarik kesimpulan atau membuat generalisasi dari sampel terhadap populasi. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada statistika deskriptif saja, yaitu bagaimana cara kita memahami dan menggambarkan data yang ada. Di sini ada statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif ini tuh digunakan untuk menyajikan dan menggambarkan data secara ringkas, eh, namun tetap informatif. Namun tetap informatif. Dengan menggunakan statistika ini, kita dapat memahami karakteristik data seperti bagaimana kecenderungan data tersebut, bagaimana sebaran data, serta bagaimana bentuk distribusi data tersebut gitu. Dalam statistika deskriptif juga terdapat tiga komponen utama. Yang pertama tuh ada measure of central tendency atau ukuran pemusatan data. Yang kedua ada measure of the dispersion atau ukuran penyebaran data. Dan yang ketiga tuh ada sebenarnya shape of dispersion atau pembentukan distribusi data. Dan tapinya pada materi kali ini kita akan berfokus pada dua pertama aja, yaitu ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebaran data. Yang pertama ini ada measure of central tendency yang itu tuh merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan titik pusat atau titik tengah atau nilai tengah dari suatu kumpulan data. Tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk mengetahui nilai yang paling mewakili data secara keseluruhan. Dan terdapat tiga ukuran utama dalam measure of central tendency ini. Yang pertama tuh ada mean atau nilai rata-rata dari sebuah data. Lalu kedua ada median, yaitu nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Yang ketiga tuh ada mode, yaitu nilai yang paling sering eh, muncul dalam data gitu. Dan ketiga nilai ini tuh sering digunakan dalam analisis data untuk melihat kecenderungan nilai dari suatu dataset gitu. Oke, langsung aja kita ke mean atau rata-rata yang merupakan nilai rata-rata dari seluruh data. Eh, Mean ini tuh merupakan ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan gitu. Mean itu diperoleh dengan cara kita menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan
jumlah data gitu. Jadi X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah data. Contohnya, jika kita memiliki nilai yaitu 90, 80, dan 70, maka nilai rata-ratanya adalah seluruh jumlah itu tuh ditambahkan yaitu which is 240 dibagi dengan 3 sehingga hasilnya adalah 80. Namun, perlu diperhatikan bahwa memang sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Jika terdapat nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan data lainnya, maka nilai median itu bisa jadi tidak representatif. Selanjutnya ada median. Nah, median ini itu adalah nilai tengah dari data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk menentukan median tuh langkah-langkahnya pertama adalah kita mengurutkan data terlebih dahulu. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan setelah itu kita mengambil nilai tengahnya, yaitu which is adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, gitu-gitulah intinya. Setelah diurutkan, maka nilai yang berada di tengah adalah 7. Sehingga median tuh dari data tersebut adalah 7 gitu intinya. Median tuh sangat berguna ketika data memiliki outlier atau nilai yang sangat ekstrim karena median tidak terlalu terpengaruh oleh nilai tersebut. Nanti ada mode. Nah, mode itu atau modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Sebagai contohnya, jika kita memiliki data 2, 3, 3, 5, 6, maka yang sering muncul apa? Angka 3, kayak gitu. Mode ini tuh sering digunakan pada kategori pada data kategorial. Misalnya warna favorit, jenis kelamin, ataupun kategori produk. Karena dalam data tersebut, kita ingin mengetahui kategori yang paling banyak muncul. Selanjutnya ada measure of dispersion. Nah, ini adalah apa ya? Measure of dispersion itu selain mengetahui titik pusat data, kita juga perlu mengetahui bagaimana penyebaran data tersebut gitu. Ukuran penyebaran data tersebut tuh disebutnya dengan measure of dispersion ini. Measure of dispersion ini tuh menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai pusatnya. Beberapa ukuran penyebaran data yang umumnya digunakan tuh antara lain ada range, variance, standard deviation, dan juga interquartile range. Dan ukuran-ukuran ini tuh membantu kita memahami apakah terkonsentrasi di sekitar nilai tertentu atau tersebar luas. Pertama ini ada range. Range itu adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum. Range ini merupakan ukuran yang penyebaran yang paling sederhana ya, teman-teman. Dihitung dengan cara mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimum dalam suatu dataset gitu. Selanjutnya di sini ada variance dan standard deviation. Variance dan standard deviation itu merupakan ukuran penyebaran data yang lebih kompleks dibandingkan dengan range. Kalau variance ini tuh merupakan rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan nilai rata-rata. Sedangkan kalau standard deviation itu tuh adalah akar dari variasi tersebut gitu. Standard deviation itu menunjukkan seberapa jauh data penyebaran menyebar dari nilai rata-ratanya. Jika nilai data dari standar deviasi ini kecil, maka data itu cenderung berdekatan dengan rata-rata. Sedangkan sebaliknya, jika nilai standar deviasinya itu besar, maka data lebih tersebar dan bervariasi. Selanjutnya ada interquartile range. Nah, interquartile range itu tuh eh, merupakan ukuran penyebaran data yang menunjukkan rentang antar kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kuartil adalah pembagian data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil pertama atau Q1 merupakan batas 25% data terendah. Lalu kuartil ketiga atau Q3 ini tuh merupakan batas 75% data. Rumus interkuartil range tuh
Interquartile range sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Ukuran ini sering digunakan untuk mendeteksi outlier dalam sebuah data. Selanjutnya ada skala pengukuran data. Skala pengukuran itu eh, digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan karakteristiknya, teman-teman. Terdapat 4 jenis skala pengukuran dalam statistik, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Memahami skala pengukuran itu tuh penting banget ya, karena setiap jenis skala tuh memiliki metode analisisnya masing-masing atau yang berbeda-beda gitu. Kita next saja kan nominal. Skala nominal. Skala nominal ini merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Data nominal hanya digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu tanpa urutan. Contoh data nominal tuh antara lain kayak jenis kelamin, agama, warna, juga status pernikahan gitu misalnya. Dan pada skala nominal ini tidak terdapat atau tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan ataupun pengurangan. Terus selanjutnya ada skala ordinal nih. Skala ordinal tuh adalah skala yang memiliki urutan atau peringkat gitu. Namun jarak antara setiap kelompok atau setiap kategori itu tidak dapat diukur secara pasti. Contohnya skala ordinal tuh kayak tingkat pendidikan, peringkat lomba, tingkat kepuasan pelanggan, kayak gitu. Dan skala ini hanya dapat mengatakan bahwa suatu kategori itu tuh lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori lainnya, tetapi tidak mengetahui selisih jaraknya, gitu. Selanjutnya ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang memiliki urutan dan jarak yang sama antara nilai. Namun, skala interval tidak memiliki nol absolut gitu. Contohnya tuh skala interval adalah kayak suhu dalam Celcius atau juga kayak dalam Fahrenheit gitu. Jadi kayak contohnya suhu 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu, melainkan hanya menunjukkan titik tertentu dalam skala pengukuran. Lanjut ada rasio. Rasio ini tuh memiliki karakteristik yang sama dengan skala interval, namun memiliki nol absolut. Nol absolut itu berarti tidak benar-benar menunjukkan ketiadaan nilai. Gitu. Contohnya kayak berat badan, tinggi badan, jumlah barang, dan pendapatan. Dan pada skala rasio ini tuh kita dapat melakukan berbagai operasi matematika. eh Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Gitu. Lalu ada teknik sampling. Teknik sampling ini adalah metode untuk mengambil sebagian anggota dari populasi yang dapat mewakili populasi tersebut. Sampling digunakan karena dalam banyak penelitian itu tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi. Dengan sampling, penelitian dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih efisien, terus juga lebih hemat biaya intinya gitu. Lalu ada probability sampling. Probability sampling itu adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kayak beberapa jenis probability sampling itu kayak antara lain ada simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, juga ada systematic sampling. Dan teknik ini biasanya menghasilkan data yang lebih representatif terhadap populasi. Selanjutnya, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik sampling yang dimana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jenis-jenis non-probability sampling antara lain ada convenience sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling. Dan teknik ini tuh biasanya tuh digunakan ketika populasi sulit dijangkau atau
peneliti penelitian memiliki kriteria tertentu gitu. Baik, langsung aja kesimpulan. Jadi, eh, pertama, skala pengukuran data terdiri dari nominal, ordinal, dan rasio yang masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua, teknik sampling digunakan untuk mengambil sampel dari populasi dan dibagi menjadi probability sampling dan juga non-probability sampling. Yang ketiga, ada statistika deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan data melalui measure of central tendency dan juga measure of dispersion. Dengan memahami konsep-konsep ini, eh, kita dapat melakukan analisis data secara lebih cepat dan sistematis. Eh, jadi intinya eh, skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan data menjadi nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Kalau misalnya teknik sampling digunakan untuk mengambil sampel dari populasi dengan dua pendekatan utama, probability sampling sama non-probability sampling. Lalu yang ketiga, statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan data melalui measure of central tendency dan dispersion. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga eh, video yang saya buat dapat bermanfaat dan dapat dimengerti dengan mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.